Mohon maaf Ibu, untuk yang presentasi perwakilan saja atau semuanya harus presentasi ya Ibu? Eh, Lebih banyak yang presentasi lebih bagus. Silakan diatur aja. Baik Ibu. Jangan lupa disebutkan nama anggotanya ya. Baik, mohon izin saya akan mempresentasikan bagian pertama ya. Tolong Teh Anggi untuk diataskan sedikit, tidak kelihatan. Anggotanya dulu boleh diperkenalkan. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Mohon izin, hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan tujuan pembelajaran eh, di dalam prinsip UBD atau Understanding by Design. Kelompok 1 terdiri dari Intan Dwi Pertiwi, Anggi Anggraeni, Tiara Erlina, Aulia Fitriani Nugraha, Risa Rahmawati, saya sendiri Tia Anissa Fitriani, Widiana Nur Derajat, Zeni Amalia, Yayu Cahyani, dan yang terakhir ada Nia Alfianti. Baik, kelompok kami kebagian untuk membahas, merancang mengenai tujuan pembelajaran. Setelah kami rumuskan, kami membuat, tolong tadi ke atasin, maaf, yang bagian ini capaian. Kami membuat tujuan seperti ini. Yang pertama fase untuk kelasnya yaitu kelas 5 SD di fase C, dan mata pelajaran yang kami pilih itu adalah bahasa Indonesia dan juga alokasi waktunya itu untuk dua pertemuan. Capaian pembelajarannya yang pertama ada menyimak dan yang kedua ada membaca dan memirsa. Dalam menyimak, peserta didik diharapkan mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasikan ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan audio. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, ada membaca dan memirsa, yaitu peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa dan pantun, juga puisi, dari teks dan atau audiovisual. Dan di sini ada yang ketiga, capaian pembelajarannya yaitu berbicara dan mempresentasikan. Di dalam capaian yang ketiga, peserta didik diharapkan untuk bisa menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya. Menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi, baik itu dari diri sendiri dan orang lain, secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis. Juga mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Yang terakhir, capaian pembelajaran yang keempat itu ada menulis. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dengan hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi.
menjelaskan hubungan kausalitas, serta menuangkan hasil pengamatan untuk meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi, baik itu dari diri sendiri dan orang lain, secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari kelompok 1. Oke, baik. Mungkin saya akan melanjutkan yang bagian tujuan pembelajaran. Itu yang pertama ada menganalisis informasi berupa fakta dari berbagai jenis teks informatif yang disajikan dalam bentuk lisan, teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan audio. Yang kedua itu ada mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi dari teks dan atau audiovisual. Yang ketiga ada mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan juga kritis. Lalu yang keempat ada menulis teks eksplanasi. Ada laporan dan eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi menggunakan kosakata secara kreatif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis tujuan pembelajaran di atas telah sejalan dengan capaian pembelajaran atau CP. Tujuan pembelajaran itu dirumuskan secara lebih spesifik dan konkret sehingga dapat memudahkan guru dalam merencanakan bukti penilaiannya. Tujuan pembelajaran juga sudah relevan dengan konteks dan materi pembelajaran. Sekian dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator Tehtia. Terima kasih. Baik, kurang lebih seperti itu untuk bagian tujuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelompok 1 sudah melihat template untuk tujuan pembelajaran itu seperti apa? Di modulnya ada nggak? Baik, Ibu, sebentar lagi mau di-share screen untuk modulnya oleh saya.
tadi dituliskannya ada 4, CP-nya ada 4 ya? Yang diambil itu tadi. Iya, Ibu, ada 4. Ya, Ibu, 4 elemen. Apakah semuanya itu akan dikembangkan dalam arti dalam satu kali pembelajaran tuh akan dicapai semua bareng-bareng atau gimana? Tidak, Ibu. Mohon izin menjawab. Kebetulan Oke. modul ajar yang kami analisis itu adalah untuk 2 pertemuan, Ibu. Jadi Oke, 2 untuk pertemuan. pertemuan yang pertama itu adalah CP apa ya, mohon maaf sebentar. Se- Bentar, Ibu. Nah, itu yang sebetulnya harus dijelaskan. Gitu. Jadi kalau CP-nya apa, terus kamu pilih apa untuk yang kan ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama apa, seperti apa, kemudian masuk ke dalam ada pertanyaan esensial yang dikembangkannya apa? Kan itu harus ada di sana kan? Tahap 1 tuh ada hasil yang diinginkannya apa, tujuan yang ditetapkannya apa, pemahamannya apa, pemahaman yang diharapkan dari siswa itu. Kemudian pertanyaan pentingnya apa yang dimunculkan oleh gurunya. Dan nanti harapannya apa. Sehingga nanti dari sana akan memudahkan merancang berikutnya. Kalau hanya CP aja mungkin mudah ya untuk memilih, tetapi tidak hanya memilih CP-nya, tapi setelah itu apa tadi yang dibahas tentang ada prosa, puisi atau apa, tetapi apakah ada pembatasan temanya atau bebas-bebas saja secara umum atau bagaimana? Tidak ada arahannya gitu ya. Sehingga bisa jadi itu malah membuat siswa jadi saking bebasnya jadi bingung gitu. Nah, bagaimana guru bisa membantu supaya justru mengarahkan siswa gitu, supaya mereka lebih mudah untuk menyelesaikan capaian yang diharapkan. Kalau tahapannya UBD itu ada apa? Ada berapa? Ada 3, Ibu. Ada Yang 3. pertama menetapkan tujuan, kemudian Oke. menetapkan bukti penilaiannya atau asesmen, Mhm. dan terakhir baru menentukan langkah-langkah kegiatannya. Seperti Betul, itu, Ibu. ya. Oke, itunya sudah dipahami, tapi ternyata di dalamnya sekarang Ibu cek teman-teman ini kalau disuruh di dalam modulnya melihat video, apakah dilihat videonya atau tidak? Atau cuma numpang lewat aja? Karena kalau numpang lewat, pemahamannya pasti berbeda dengan yang menonton video. Karena dengan menonton video Anda akan lebih memahami lebih detail dan lebih tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau cuma baca aja, seperti paham, kurang paham gitu. Template-nya udah ketemu belum? Ini teman-teman di sekolah pakai kurikulum Merdeka atau kurikulum K13? Kalau saya sendiri waktu di sekolah masih kurikulum 2013, Ibu. Oke, tidak apa-apa.
Buat yang lain baru 1 orang yang kurikulum 2013, yang lain di sekolah apa Tiara? Sekolah yang dulu sebelum PPG itu di SDN Gunung Letik 1, Ibu, di Kabupaten Bandung. Sekarang kamu sudah ditempatkan untuk PPG-nya Oh belum? iya, sudah Ibu. Di mana? Kebetulan kemarin di SDN 025 Ciputra sudah ditanyakan dan semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Ibu. Tah, eta maksudnya. Kalau sudah kurikulum merdeka pasti pakai ini gitu loh maksudnya. Karena kalian kan PPG sekarang berarti kan mengimplementasikan semua yang dipelajari. Nah, jadi Anda harus paham karena kalau enggak bisa jadi nanti kurang apa ya, kurang lengkap gitu ya. Pengembangannya kurang pas gitu. Karena bukan berarti yang sebelumnya tidak penting. Penting, itu pengalaman yang sangat baik gitu ya. Tetapi justru Anda mempelajari yang sekarang seperti apa dan nanti Anda diminta untuk mengimplementasikannya di sekolah masing-masing gitu. Eh, karena kurikulum merdeka ini merujuk kepada UBD ini. Anda sudah pernah melihat juga kan contoh-contoh dari rancangan pembelajarannya? Mengajarnya di kelas rendah atau kelas tinggi? Kalau kurikulum UBD itu parsial atau terintegrasi kurikulumnya, mata pelajarannya? Yang teman-teman tahu apa? Kemarin waktu di sekolah observasi belum? Udah mulai belum? Belum ya? Belum Ibu, Oke. baru survei Oke. aja. Baru survei. Oke. Nih kalau yang sudah dibaca nih dari buku yang kurikulum ini apa? Coba. Karena kalau misalnya sudah baca, sudah dilihat, sudah membuka-buka yang namanya kurikulum merdeka, contoh-contoh, itu akan sangat membantu pemahaman teman-teman gitu. Tadi katanya mau dibuka ini, apa sih? Template-nya, udah ketemu belum? Ada di modul kan? Kalau di Zoom satu screen ini bisa masuk semua nggak ininya? Apa sih namanya? Orangnya? Harusnya bisa ya, tergantung setting ininya ya. Maksudnya supaya bisa di screenshot dalam satu kali screen gitu ya. Kalau bisa dibikin satu, kalau dimungkinkan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gimana? Udah dapat? Tadi yang lagi share screen? Udah ketemu belum? Silahkan buat kelompok 1 ditampilkan, nanti kelompok 2 juga bisa ditampilkan itu. Jadi merujuk ke sana. Kelompok 3 silakan ditampilkan juga bagiannya seperti apa. Rujukannya ya tergantung dari teman-teman apakah merujuk ke rancangan yang sama atau yang beda pun tidak masalah. Yang penting Anda menyampaikan pemahamannya. Nanti kalaupun misalnya masih belum tepat, kita bisa diskusikan lebih lanjut seperti itu. Karena kan nanti teman-teman di sekolah akan mengembangkan sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka itu adalah pengembangan dari understanding by design ini. Jika kalian paham, maka akan memudahkan dalam merancang pembelajaran di sekolah. Itu sebetulnya. Jadi sambil nanti mengobservasi, Anda mencocokkan juga dengan apa yang kita pelajari di sini. Seperti itu.
Kalau menurut teman-teman, untuk kelas rendah, apakah setuju dengan kurikulum terintegrasi atau kurikulum parsial? Bagi yang setuju terintegrasi, tulis angka 1. Bagi yang parsial, tulis angka 2. Boleh ditulis di chat. Oke, setujunya parsial. Ini semua parsial, nggak apa yang lain sama atau beda? Coba berikan alasannya kenapa? Apakah karena merujuk kepada kurikulum Merdeka saja atau ada alasan lain? Ada yang memilih 1 atau apa ya? Boleh diberikan alasannya? Izin Bu memberikan alasannya kenapa saya Iya. memilih nomor 1. Mm-mm. Mungkin untuk kurikulum 2013 yang kemarin saya pengalaman 3 bulan di SD ya Bu, tetapi pendekatannya memakai kurikulum Merdeka. Anak-anak itu terkadang kalau tematik itu kan pusing ya Bu dan bingung gitu, mana yang matematikanya, mana yang Indonesianya, sehingga ketika ada ulangan atau sebagainya itu tidak bisa belajar dengan baik seperti itu. Tematik dengan integrasi menurut saya beda. Kalau tematik itu adalah menggabungkan beberapa mata pelajaran. Kalau terintegrasi itu lebih apa ya, menyatukan beberapa pemahaman sehingga nanti anak itu akan mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Sehingga saya setuju dengan kurikulum yang terintegrasi seperti itu Bu di kelas rendah, karena kelas rendah pun harus adanya suatu integrasi atau penggabungan berbagai mata pelajaran yang dimana mendekatkan diri anak itu ke kehidupan sehari-harinya seperti itu Bu. Karena kalau saya dulu pernah 1 tahun di TK, pernah juga mengimplementasikan modul ajar yang saya buat itu terkait integrasi kebudayaan daerah ke berbagai bidang pengembangan di TK, dan alhamdulillah itu optimal gitu Bu. Dilihat dari berbagai indikator yang saya nilai pada saat itu seperti itu Bu. Oke, pada saat Anda membuat kurikulum terintegrasi pakai topik nggak? Ya, sesuai dengan bidang pengembangannya. Misalkan topik pertama itu mengenal diri sendiri ya kalau di PAUD itu. Nah, sesuai dengan itu Bu. Nah, pada saat mengenal diri sendiri, ada berhitungnya nggak? Mengenal diri sendiri ya, jadi yang pertama itu saya mengenalkan dulu ininya ya Bu, karena kebudayaan daerah Jawa Barat yang diambilnya. Jadi saya mengenalkan peserta didik itu kepada ikon Jawa Barat, yaitu si Kabayan, di mana anak itu nanti melihat secara visualisasi gambar Kabayan itu seperti apa. Terus anggota tubuhnya itu kan ada hidung, mata, dan sebagainya. Di sana anak-anak akan melihat apa saja anggota tubuhnya, lalu nanti anak menghitung juga berapa, misalnya mata ada berapa dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu juga melalui metode bernyanyi seperti itu, Pak. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi kan tadi Anda menyampaikan bahwa kurikulum terintegrasi dengan temanya tubuhku. Nah, itu yang namanya tema tuh ya begitu, sehingga memudahkan kita menjadi fokus terhadap yang dibahas. Jadi sebetulnya terintegrasi sama tematik itu menjurus ke hal yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya tema ya temanya ya itu, tapi yang diintegrasikan apa saja itu tergantung gurunya. Seperti itu ya. Karena kalau misalnya satu-satu ya itu tadi, jadi pelajarannya kayak banyak, kayak yang riweuh gitunya, padahal mah eta-eta keneh gitu. Jadi ya bagaimana nanti kreativitas Anda sebagai guru gitu ya. Walaupun misalnya ya kalau di dalam aturannya
itu dibuat parsial mungkin supaya mendalam, tetapi dalam hal tertentu jangan juga membuat menjadi pusing gitu ya. Jadi silahkan kreativitas Anda justru harus membuat siswa itu menjadi pandai dalam arti tapi nggak pusing gitu ya. Nah itu coba kalau tadi misalnya coba untuk kelompok 1 kan tadi jadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama mau fokusnya ke apa? Tadi kan CP-nya tuh ada 4 itu kan. Pertemuan 2 mau apa? Terus pertanyaan esensialnya apa? Untuk memantik mereka memahami di dalam pertemuan 1 sama pertemuan 2 itu. Oke, nggak apa-apa itu PR ya. Nanti silahkan diselesaikan menjadi dicek kembali 1 template-nya, kedua dari yang dipahami itu, maka dari pengembangan yang awal di tujuan itu, apa saja yang harus ditentukan, kemudian kira-kira rancangannya seperti apa. Contoh pertanyaan esensialnya apa, gitu ya. Kan tetap berarti harus ada tujuan yang ingin dicapainya apa. Jadi harus lebih spesifik, tidak boleh terlalu umum, gitu ya. Karena kalau umum pasti bingung nanti siswanya. Oke, baik. Kita tutup dulu untuk yang kelompok 1. Sekarang masuk ke kelompok 2. Mangga, silahkan. Ibu maaf, Zoom meetingnya 1 menit lagi mungkin di link baru ya? Oh boleh, silakan. Berarti setiap link ininya baru. Izin ditutup Sudah ada? dulu Bu yang ini. Enggak, Oh sudah ya, ada belum?